Hai guys, kita bertemu lagi bersama Elia Miron belajar Alkitab sambil berinteraktif dengan jawaban Alkitab. Mari simak bersama-sama. Silakan Jeremy. Shalom Kak. Ya, Bang. Shalom Bang. Mau izin bertanya Bang? Ya. Ya, Pak. Mengenai apa? Kalau kamu keluar dari aplikasi, kita nggak bisa dengar kamu. Bagaimana gambaran kerajaan surga kayak tabernakel? Coba Kak jelasin Bang. Tidak ada gambarannya. Ada tabernakel. Oh, Abang Katolik ya? Bukan, saya bukan Katolik. Itu kan semuanya sih. Kamu pikir surga itu tempat kah? Mengenai kayak mesbah dupa, mesbah bakaran kayak Roh Kudus gitu. Orang Abang gitu. Gak ada. Itu bukan kerajaan gitu. Surga, itu bait Allah. Oh, bait Allah. Oh. Ya, kamu kan tanya kerajaan surga. Mana bisa kerajaan surga digambar? Bagaimana kamu menggambarkan kerajaan surga? Kerajaan Bapa? Nggak bisa. Tapi bait Allah ada 3 ruangan tuh. Ada ruang Maha Kudus, di mana di dalam ada tabut perjanjian, di dalam tabut perjanjian itu ada hukum Musa, ada roti mana, ada tongkatnya Harun, baru ditutup oleh tirai. Itu ruang Maha Kudus. Di depannya ruang kudus. Disitulah imam melakukan pembakaran ukupan, meletakkan roti sajian dan lain-lain. Baru di sini serambi. Udah begitu doang. Tapi dia harus menghadap ke timur karena Devir itu menghadap ke timur, tempatnya Daud. Karena timur itu simbol kekekalan. Boleh satu lagi Kak, Bang, pertanyaan. Abang tuh percaya kepenuhan Roh Kudus itu kayak berkata-kata gitu? Berkata-kata apa? Berkata-kata bahasa. Abang percayakah? Berbahasa apa namanya dia? Kayak bahasa roh gitu, kayak dari Tuhan lah Roh Kudus itu. Itu Abang Elia percaya nggak? Saya percaya bahasa roh, tetapi bahasa roh itu apa dulu dan seperti apa? Itu kenapa gereja bukan menolak sih, tidak memberanikan diri tentang Roh Kudus gitu? Saya percaya dengan bahasa roh, tetapi bukan bahasa roh yang kebanyakan saat ini. Karena bahasa roh yang kebanyakan saat ini tuh kesannya dibuat-buat. Bahasa roh itu dalam prinsip 1 Korintus 14 ayat 13 itu harus dapat dimengerti dan ditafsirkan oleh orang yang berbahasa roh. Jadi kalau saya berbahasa roh, maka saya harus berdoa agar kepada saya Tuhan memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa itu. Karena bahasa roh adalah karunia Roh Kudus yang tujuannya menginjili. Coba lihat Kisah Rasul 2. Bahasa roh turun itu untuk apa? Untuk menginjili. Gitu. Jadi kalau bahasa roh tidak dimengerti orang dan tidak ada tafsirnya, siapa yang akan diinjili? Gitu. Tapi Bang, itu Bang Elia kenapa kan kata Tuhan kan mintalah Roh Kudus itu maka akan diberi gitu. Emang minta. Tapi jujur ya, saya mengalami adanya Roh Kudus itu pas kemarin saya jujur ya, saya karismatik. Saya mengalami ada gerakan kayak mengalami gerakan dari mulai dari badan lah itu kayak berguncang gitu. Begini, saya tidak peduli mau Anda berguncang mau Anda tidak berguncang. Saya tidak perlu Anda mengungkapkan jawabannya atas pertanyaan yang saya ajukan. Saya hanya mau bertanya sama kamu, jawab dalam hatimu. Kamu mau bilang saya mengalami guncangan, gerakan apa segala macam, saya tidak peduli. Tapi satu hal yang harus kamu perhatikan, apakah dengan guncangan itu hidupmu semakin kudus? Kamu nggak perlu jawab itu. Kudus. Kamu renungkan itu. Karena saya mengalami. No. Bukan, maksud saya bukan itu. Hidupmu semakin kudus, apakah hatimu semakin rendah? Apakah kamu semakin berbelas kasih? Apakah kamu semakin mengucapkan hal-hal yang membangun? Apakah kamu mulai melepaskan dosa-dosamu yang mengikat kamu? Karena dari buahnya kamu dikenal. Kamu nggak perlu jawab itu di sini. Kamu renungkan dalam hatimu. Jadi mau kamu tergoncang kayak mau gimana kayak apa segala macam, lihat kepada buahnya. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Apakah itu membawa perubahan? Kalau sama-sama aja, apa gunanya itu semua? Kamu nggak perlu jawab ke saya. Karena kamu renungkan aja. Kamu nggak perlu jawab ke saya. Kamu renungkan itu. Kamu jangan terburu-buru menjawab itu. Jadi ingat apa yang saya sampaikan.
Kamu Karena harus melihat ke dalam dirimu sendiri. Apa buahnya? Apa hasilnya? tapi Bang Kalau Elia, sama aja buat apa? Bang Elia, tapi kalau kita akan apa namanya, tidak lagi kayak bahasa asing lagi di dunia ini. Kita kalau misalnya ke surga, pasti kita tidak lagi bahasa bahasa Indonesia, bahasa lain lah. Siapa Kita hanya bilang? Lalu bahasa bahasa Roh apa? Kudus di Lalu surga. lalu bahasa apa? Dari Kamu situ tahu kita nggak belajar bahasa dari roh Roh itu Kudus. apa? Apa? Ketika rasul-rasul di dalam Kisah Rasul 2 mendengar bahasa roh, apakah bahasa roh yang didengar itu Sikira Baraba? Apakah itu yang didengarkan oleh orang-orang yang mendengar itu? Tidak. Jadi jangan begini. Jangan. Enggak Sikira Baraba siala bala-bala, bukan itu yang didengar di dalam Kisah Rasul 2. Jadi jangan bermegah. Makanya saya bilang sama kamu lihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Buahnya itu yang penting. Kamu pikir di surga kamu harus pakai bahasa ini, nggak ada yang tahu pakai bahasa apa. Kok di surga pakai bahasa roh? Kamu di surga bukan roh. Kamu di surga itu udah nggak perlu bahasa roh lagi. Bahasa roh akan berakhir, kata Tuhan. Bahasa roh akan berakhir, nubuatan akan berakhir. Masa di surga ada bahasa roh? Jangan terlalu begini. Makanya saya bilang dari tadi sama kamu perlu melihat buahnya apa. Karunia akan berakhir. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berakhir. Berakhirnya kapan? Sampai kedatangannya. Kamu bawa-bawa di surga ada bahasa roh, kita pakai bahasa ini. Kamu bertentangan dengan para rasul kalau begitu. Jadi jangan bersandar pada pengertian. Makanya tadi saya bilang, mau kamu saya bergerak, saya mulai merasakan begini-begini. Saya tak Iya, saya peduli. merasakan. Iya, saya nggak peduli. Yang paling penting itu adalah Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu dikenal. Buahmu bagaimana? Apakah dengan bahasa roh itu kamu semakin mengasihi orang lain, kamu semakin berbelas kasih, kamu semakin rendah hati, kamu semakin mengerti bahwa kamu harus menderita bersama Kristus, kamu semakin menyayangi orang tuamu, kamu semakin menyayangi orang-orang yang tidak diperhatikan, kamu semakin kudus, kamu semakin meninggalkan dosamu. Kalau begitu benar-benar terjadi, itu dari Roh Kudus. Tapi kalau nggak begitu, bagaimana mungkin kamu terlalu berani mengatakan itu dari Roh Kudus? Sedangkan yang kamu sebutkan dalam praktikmu itu tidak pernah dicatat dalam kitab suci. Iya. Jangan terlalu terburu-buru. Tenang. Sebelum buat konklusi. Itu ya, Jeremy. Jadi bijak. Ya. Ya, Oke. makasih Bang. Ya. Semangat selalu, brother. Iya Bang. Ya. Silakan Kristo, selamat malam. Malam Bang. Ya, silakan. Bang, aku mau nanya dulu Bang. Saya Kristen memang, cuman saya kurang paham mana duluan, Allah, Roh Kudus, atau Yesus, atau Allah punya Roh Kudus atau bagaimana Bang? Ya, ketika kamu lahir ke dunia, mana yang duluan? Tubuhmu, rohmu, atau pikiranmu? Apakah Kalau kamu itu lahir belum. tanpa pikiran? Apakah kamu lahir tanpa roh? Kalau di dalam kandungan bagaimana? Iya, ketika kamu terlahir ke dunia ini di dalam kandungan pun, apakah di dalam kandungan itu kamu bisa hidup tanpa roh? Kamu bisa merasakan tanpa jiwa dan pikiranmu? Kamu berbentuk tanpa tubuhmu? Lalu Allah itu kamu tanya mana yang duluan? Mungkinkah Allah Bapa tanpa firman, tanpa roh? Di dalam kekekalan? Jadi tidak ada yang duluan. Allah itu sejak kekal bersama firman-Nya dan rohnya, karena tak mungkin ia pernah tanpa firman dan tanpa roh. Karena kalau ia pernah tanpa firman artinya dia bisu, kalau ia pernah tanpa roh artinya dia mati. Sedangkan Allah kita itu hidup. Berarti Sang Bapa sejak kekal sudah bersama dengan firman dan rohnya. Artinya firman Bapa dan Roh Kudus itu sama kekalnya. Tidak ada. Jadi nggak bisa dipisahkan ya? Tidak bisa. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena itu satu dalam esensi keilahian. Jadi kalau manusia gimana Bang? Dan manusia apakah tubuh duluan atau roh duluan? Ya semua sama. Tidak ada yang duluan-duluan. Ketika kamu dibentuk di dalam janin, bukankah rohmu diberi sebagai hidupmu di dalam? Apakah dia bisa hidup kalau roh tidak diberi? Kenapa ada bayi mati? Nah, begitu ya. Apalagi yang mau kamu tanya? Gini Bang,
Saya kan hidup saya di selalu berpikir apa ya namanya kalau dipikirnya was-was lah. Setiap apa ketakutan, berpikir oh ini jangan begini, ini bisa bahaya. Langsung begitu pikiran terus negatif gitu. Itu gimana bang ya? Apakah karena dosa atau bagaimana bang? Kamu yang tahu kenapa kamu negatif terus. Kenapa kamu Kayak negatif terus? Saya tidak sedang bermegah ya. Tapi kamu tahu lah, saya sebagai apologet itu apa yang saya hadapi. Banyak yang begitu membenci saya karena Injil yang saya bawa. Yang mau bunuh saya lah, yang secara langsung pun ada yang lakukan hal-hal yang gak baik. Tapi saya nggak ya, perlu khawatir tuh, kenapa? Karena kita punya iman. Karena hidup kita sekarang adalah Kristus, bahkan mati kita adalah keuntungan. Maka kalau kamu selalu di dalam ketakutan, berarti kamu nggak punya iman. Bukankah Tuhan Yesus berkata, apakah dengan kekhawatiranmu kamu dapat menambah usiamu sehasta pun? Nggak bisa. Jadi nggak ada gunanya kamu khawatir, tuh nggak ada. Kamu takut itu hanya membuktikan kamu tidak sedang beriman kepada Dia yang menaklukkan ketakutan itu. Memang takut itu manusiawi bro, tetapi hidup di dalam ketakutan itu pilihan. Kamu memilih mau hidup di dalam kemenangan melalui Kristus atau mau hidup di dalam ketakutan, di dalam maut. Ketakutan itu hanya bagi mereka yang ada di dalam maut. Takut itu wajar. Tuhan Yesus pun ketika mau disalib dalam keadaannya sebagai manusia dia takut. Saya pun sering takut, tapi hidup dalam ketakutan itu pilihan. Nah kamu hidup dalam ketakutan kah? Kalau kamu hidup dalam ketakutan berarti kamu tidak beriman. Nah iya, saya tidak menghakimi kamu. Ya, saya hanya sedang membuka kamu agar kamu tahu bahwa ternyata yang menyebabkan saya hidup dalam ketakutan adalah iman saya. Kamu tahu nggak Abraham itu tidak takut kenapa? Karena imannya. Kamu tahu nggak Yesaya itu tidak takut kenapa? Karena imannya. Kamu tahu nggak Rasul Paulus itu mati martir? Dia tidak takut karena apa? Karena imannya. Kamu tahu nggak Petrus itu tidak takut mati terbalik? Karena apa? Karena imannya. Andreas juga begitu. Karena apa mereka semua tidak takut sekalipun mereka di dalam menjelang kematian mereka? Karena iman itu yang memampukan mereka dari apa yang mereka anggap tidak mampu. Daging itu menganggap tidak mampu, tapi roh itu memampukan kita. Makanya dalam Roma 8 dikatakan roh itu turut membantu kita. Karena roh itu penurut. Makanya yang harus kamu lakukan adalah kamu harus memahami Allah di dalam roh dan kebenaran. Kamu menyembah Dia dalam roh sehingga roh kamu kuat melawan apapun. Karena roh yang di dalam kamu yaitu Roh Kudus itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi kamu harus mengizinkan di dalam kerendahanmu untuk menyambut Roh Kudus itu menghidupi kamu. Kamu jangan mengizinkan ketakutan itu. It's a choice. Kamu yang memilih untuk hidup dalam ketakutan. Tapi pilihanmu itu disebabkan karena apa? Karena ketiadaan iman di dalam kamu. Jadi pupuklah imanmu. Rasul Yohanes mengatakan iman itu seperti benih. Bahkan dalam perumpamaan penabur pun iman itu benih itu seperti firman. Jadi itu harus dipupuk. Nggak boleh hanya dengar baca Alkitab sekali dua kali, enggak. Harus direfleksiin, kita harus punya kontemplasi, kita harus baca. Nggak setiap hari pun nggak apa-apa, tapi setidaknya kita punya pengertian yang benar. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Itu yang terpenting. Sehingga kamu mau hidupmu bahagia, mau hidupmu tidak bahagia, mau hidupmu dalam cobaan, mau hidupmu dalam sukacita maupun duka cita, imanmu tetap menyelamatkan kamu. Imanmu itu menjaga kamu agar tidak sombong ketika kamu di dalam sukacita, dan imanmu itu menghindarkan kamu dan menjaga kamu agar tidak lari ketika kamu dalam penderitaan. Jadi iman itu adalah pagar yang membentengi kita. Ketika kamu bersukacita, iman itu menghalangi kamu untuk tidak sombong dan tidak bermegah di dalam kemampuanmu. Dan ketika kamu diuji dan menderita, iman itu menguatkan kamu dan menjaga kamu agar tidak lari dari pengharapanmu, karena iman yang menimbulkan pengharapan. Jadi iman itulah yang memelihara kita. Makanya kita diselamatkan oleh karena iman. Secara jasmani maupun rohani. siap. Terima kasih atas penjelasannya. Tahu Bang. ya apa yang mau dilakukan ya. Jadi langsung banyak Pak. Oke. Siap bang. Makasih apanya bang ya, penjelasannya. Oke Pak. Tuhan berkati ya. Sama-sama bang. Ya. Banyak banget ini ya. Ini gak ada. Gimana caranya cari Yesus?
rendah hati, kamu akan temukan Yesus. Rendah hati dulu. Kalau kamu nggak rendah hati, kamu akan berpikir kamu mampu mencapai surga dengan usahamu. Silakan lagu-lagu M, Piala, Lampu Merah, dan Daur Ulang. Halo? Kenapa tidur? Apa merdu kali suaraku jadi tidur kamu? Ya, suka mulai ya. Tiduran dia. Ini sudah jam 23. Saya live-nya udah berapa lama sih? Ya silakan Yoyos. Selamat malam Yoyos. Halo, selamat malam Kelia. Ya malam. Silakan brother mau tanya apa? Sebenarnya saya gak ada pertanyaan sih, tadi cuma iseng mencet aja. Nggak tahu timbul dinaikin. Oh, ya udah. Ya. Tapi saya kagum sekali dengan Kelia. Kayaknya saya tonton terus. Jangan kagum dengan saya. Nanti kalau saya tersandung kamu kecewa. Kagum sama yang ada di belakang. Oke? Oh ya, sehat selalu Kelia. Terima kasih. Ngapain kagum sama saya? Kamu belum tahu saya siapa. Kagum itu sama Allah yang sempurna dan tidak bercacat. Jangan kagumi orang bercacat. Ya, kagumilah Allah. Justru kalau Anda melihat saya, Anda merasa kagum. Dan kagum Anda itu justru lebih layak kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam kecacatan saya, Allah mampu bekerja di dalam kekurangan setiap insan. Jadi kagummu itu kepada Allah, jangan sama saya. Gak ada gunanya itu. Silakan Jackson. Halo Jackson. Kok ada dangdut di tempat beginian ya? Oke Jackson tidak ada. Baiklah, terima kasih. Buset, banyak sekali yang mau naik guys. 100 orang dari tadi, 100 orang nggak kurang-kurang dari tadi, padahal udah saya naikin banyak loh. Silakan Luke Samo. Salam. Ya, salam, silakan. Ada mau tanya, Bu? Ya, saya dari tadi sangat diberkati dengan semua penjelasan. Saya mencoba untuk mencari kira-kira Cari apa? muridnya banyak. Saya ingin bertanya tentang hal berkomitmen, dalam arti berkomitmen kepada layanan. Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan. Nah, itu saya Kak Elia untuk kita bisa berbagi tentang hal berkomitmen. Itu saja Kakak mungkin untuk saat ini. Jadi yang ditanya dari berkomitmen itu apa? Pertanyaannya apa ya? Masih abstrak banget. Berkomitmen lalu Oh iya, mungkin saya ulang lagi karena mungkin jaringan. Maksudnya saya ingin sekali berkomitmen dalam pelayanan. Namun ini seringkali ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Jadi kadang-kadang suka kayak tidak bisa setia dengan komitmen atau janji yang sudah kita buat dalam melayani begitu. ya kalau begitu Kira-kira lah, iman itu tadi jawabannya. Iman itu yang meneguhkan kita. Iman itu yang membuat kita tetap Iya. setia. Ya, jadi milikilah iman yang benar ya. Itu yang akan membuat komitmenmu jadi baik.
setia atau tidaknya kamu itu tergantung imanmu. Sejauh mana kamu memahami Allah. Kalau imannya masih cetek-cetek, kalau imannya masih ya biasa-biasa aja, ketika dia dihadapkan dengan gelombang yang membuat komitmennya terganggu, dia akan jatuh. Tapi kalau imannya teguh, imannya kuat, itu yang akan membuat dia kepada pengertian. Dan untuk melaksanakan apa yang Iya. dia imani itu, harus ada kerendahan hati. Itu penting. Kalau dia tahu apa yang dia imani, tapi dia tidak melakukan apa yang dia imani itu dengan kerendahan hatinya, maka itu pun tidak akan berbuah apa-apa. Gitu, ya. Iya. Semangat ya, Ibu ya. Iya, terima kasih. Tuhan berkati. Silakan Ebisnat, selamat malam Ebisnat. Halo. Saya buka mikrofon, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Baiklah. Halo, Salve, Kak Ilya. Ya silakan Salve. Oh, Tidak mana? mau, cuman kan sempat lihat di postingan di Instagram kan yang lagi di mana itu ya, di Sumba. Saya juga orang NTT ya. Ya, Ya, maksudnya ceritakan bagaimana sampai di sana begitu. Cuman itu aja sih. ceritanya panjang bagaimana saya bisa sampai ke tanah Sumba ya, tapi itu kasih karunia Tuhan lah. Saya melayani orang-orang Sumba, saya disambut dengan baik, saya bersuka cita sampai saya pulang kembali. Ya itu kasih karunia, hanya itu saya yang bisa jawab. Ya sangat berkesan. Luar biasa. Itu saja. Oke, thank you. Ya semangat ya. Ya, siap. Oke, ya. Gitu ya, jadi saya bisa sampai ke kenapa ya kaki saya ini sakit ya. Oh, bu. Si anak-anak udah punya rematik. Keseringan mandi malam ini saya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Soalnya durasinya udah 2 jam biar nggak kepanjangan. 2 jam udah berapa SKS kita ini ya? Tapi ya begitu, saya mohon maaf sekali saya tidak live sudah beberapa lama karena saya harus ke Bali, saya ke Sumba, saya ada pelayanan di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan mempercayakan saya melayani orang-orang di sana dan hal-hal yang baik mendatangkan yang baik juga ya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa percaya Tuhan adalah hal yang luar biasa, tapi percaya Tuhan Yesus adalah karunia. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus agar kamu memperoleh hidup. Apapun yang kita pelajari hari ini semua akan berujung dari banyak hal, yaitu kepada iman kepada Kristus. Ya, saya orang berdosa dan saya begitu berdosa. Tetapi kita semua juga berdosa. Tetapi di dalam keberdosaan kita itu, kita masih mampu percaya kepada kasih karunia ilahi di dalam Tuhan. Syukurilah hal itu dan jadikanlah itu sebagai kemegahanmu. Bahwa Tuhan begitu berbelas kasih, Tuhan begitu adil, dan Tuhan begitu benar di dalam anaknya dan juga rohnya. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Tuhan berkati, saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang tentunya saya lakukan tanpa sengaja ataupun dengan sengaja. Biar Tuhan yang selalu bermurah hati mengampuni saya dan mengampuni kita semua. God bless.